Perkenalkan, nama saya Yonanda Matasina. Saya dari kelas B semester 2. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia dan Sejarah Gereja Lokal. Di sini saya akan membahas tentang misi gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC. Latar belakang. Misi gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC memiliki latar belakang yang cukup kompleks pada masa itu. Misi Protestan dan gereja Protestan tidak dapat berbuat banyak dalam berkabar Injil karena berada di bawah kendali pemerintahan kolonial Belanda, sehingga Tuhan memimpin lembaga misi Eropa menjalankan tugas pekabaran Injil di seluruh Nusantara. A. Pengertian gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC. Pada zaman VOC atau Grand Oostindische Compagnie di Indonesia, gereja-gereja Protestan memiliki misi yang berfokus pada penyebaran agama Kristen di kalangan penduduk pribumi dan penerapan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Misi gereja Protestan dipengaruhi oleh tujuan VOC yang ingin mengamankan kekuasaan politik dan ekonomi di wilayah Hindia Belanda. Misi gereja Protestan pada zaman VOC di Indonesia melibatkan pendeta dan misionaris yang dikirim dari Eropa, terutama Belanda. B. Tantangan utama yang dihadapi gereja pada zaman VOC. Yang pertama, penindasan dan pembatasan kebebasan beragama. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang memiliki tujuan politik dan ekonomi di Indonesia. Gereja Protestan dihadapkan pada kebijakan VOC yang bertujuan untuk membatasi kebebasan beragama. Yang kedua, perlawanan dari sistem kepercayaan lokal. Gereja Protestan berhadapan dengan sistem kepercayaan lokal yang kuat di Indonesia pada saat itu, tradisional yang berbeda, dan menerima agama Kristen seringkali dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan mereka. Yang ketiga, konflik dalam menjalankan misi di gereja pada zaman VOC. Yang pertama, konflik dengan sistem kepercayaan lokal. Gereja-gereja Protestan seringkali mengalami konflik dengan sistem kepercayaan lokal dan kuat di Indonesia pada waktu itu. Yang kedua, konflik dengan otoritas kolonial. Gereja-gereja Protestan juga menghadapi konflik dengan otoritas kolonial, termasuk VOC. Meskipun VOC memberikan perlindungan terbatas kepada gereja-gereja tersebut, otoritas kolonial juga seringkali campur tangan dalam urusan gereja dan mengatur aktivitas gereja sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka. D. Bagaimana peran gereja Protestan di Indonesia dalam membentuk masyarakat dan kehidupan sosial di Indonesia pada masa setelah VOC. Yang pertama, pendidikan. Gereja Protestan Indonesia telah berperan penting dalam bidang pendidikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya di seluruh Indonesia. Gereja-gereja ini menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah yang terpencil. Yang kedua, kesehatan dan pelayanan sosial. Gereja Protestan Indonesia juga melibatkan dalam pelayanan kesehatan dan sosial. Mereka mendirikan rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan lembaga perawatan anak yatim serta orang tua terlantar.
Dari materi yang saya paparkan, saya mengambil kesimpulan dengan demikian meskipun mengalami konflik dan tantangan, Gereja Protestan pada zaman VOC memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran agama Kristen dan pembangunan masyarakat di Indonesia. Warisan mereka terus berlanjut hingga saat ini dalam bentuk pelayanan net sosial, pendidikan, dan advokasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih.